Hari ini kita berjumpa kembali. Ini dalam situasi yang khusus. Hari ini kita bertemu dalam kegiatan pengimbasan guru belajar kaitannya dengan peningkatan kompetensi peserta didik melalui AKM, jadi asesmen kompetensi minimum. Kemudian apa yang melatar belakangi AKM ini dilakukan itu adalah kaitannya dengan pelaksanaan ujian nasional. Pelaksanaan ujian nasional ini situasi saat ini, nah ini sudah saya tampilkan bagaimana situasi saat ini. Yang pertama, materi UN terlalu padat, kemudian cenderung menguji penguasaan konten bukan kompetensi penalaran. Kemudian UN menjadi beban bagi siswa, guru, baik ataupun juga orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Maka ketika nilai UN-nya jelek, dianggap siswa itu tidak berhasil dalam pendidikan. Kemudian UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Nah, diharapkan dengan perubahan dari UN kemudian menjadi AKM, ini arahannya adalah tahun 2020 UN akan dilaksanakan untuk terakhir. Nah, ini tahun kemarin. Nah, tahun ini harapannya UN ini akan diubah menjadi AKM, asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Lalu apa isinya? Isinya ada 3 hal ini. Isinya 3 hal ini. Yang pertama adalah literasi. Ini kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa. Jadi literasi itu tidak hanya sekedar membaca, tetapi semua konsep kaitannya dengan membaca, menulis, mendengarkan. Jadi kemampuan menggunakan bahasa ini adalah literasi. Kemudian yang kedua, numerasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika. Jadi ternyata tidak hanya pada mapel matematika saja, tapi diharapkan ini berlaku pada semua mapel. Kemudian yang ketiga, karakter. Nah, ini menekankan karakter-karakter yang harus dikuasai oleh peserta didik. Ini ada beberapa karakter dasar yang mesti, misalnya gotong royong, kebinekaan, kemudian perundungan atau bullying itu kan sering terjadi. Nah, ini perlu ditekankan supaya hal-hal tersebut tidak terjadi lagi. Kemudian, nah ini perbedaan UN dan AKM. Jenjangnya sama. Kemudian kalau levelnya UN itu tingkat akhir, kalau AKM itu kelas 5, 8, 9, ini 11 dan 15. Kemudian subjek, kalau UN itu seperti sensus, berlaku untuk semua siswa. Tetapi kalau AKM, ini sensusnya sekolah dengan sampel siswa. Jadi tidak semua anak mengikuti, ya, hanya sampel saja diambil sampel. Kemudian tingkat jenis tesnya, ini high, kalau ini low. Kemudian model soalnya, kalau UN itu yang kita amati khusus untuk SMP itu selalu dalam bentuk PG, pilihan ganda. Tetapi pada AKM ini nanti ada pilihan ganda, kemudian menjodohkan, kemudian bisa berbagai macam, bisa uraian singkat, bisa uraian penjelasan lebih detail, itu juga boleh. Kemudian periode tesnya, kalau UN itu 4 hari, kalau AKM hanya 2 hari. Kemudian kalau pelaksanaannya UN itu semi online, jadi ada yang online, ada juga yang berbasis kertas. Tetapi kalau AKM full online, ya, bisa juga semi online untuk sekolah-sekolah tertentu yang memang belum terjangkau internet. Kemudian metode penilaiannya, ya, bisa CBT, bisa PBT. Kemudian kalau ini modelnya sudah multi, artinya tidak hanya sekedar berbasis online, tetapi ada beberapa tingkatan-tingkatannya. Kemudian berikutnya asesmen kompetensi minimum. Berkaitan dengan minimum ini mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum itu diukur di dalam AKM. Jadi tidak seperti UN. Kalau UN mengukur semua kompetensi yang dimiliki anak, terutama pengetahuan, tetapi untuk AKM tidak. Kemudian AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan 11.
tidak melaporkan hasil individu siswa, namun laporan ini berfokus kepada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. Jadi sekolah dengan melihat AKM itu menjadi tahu level kita itu sampai mana, yang kemampuan siswa itu levelnya sampai mana. Kemudian secara nasional tadi sudah di depan itu literasi dan numerasi, kemudian survei karakter, ya, aspek terpilihnya dari 6 profil ini kaitannya dengan siswa, jadi nanti yang dipilih siapa, kemudian survei lingkungan belajar. Nah, ini 3 hal berkaitan dengan AKM. Lalu instrumennya ini respondennya bisa siswa, guru, kepala sekolah, kemudian dari literasi numerasi ini informasinya hasil belajar kognitif, survei karakter hasil belajar sosial emosional, kemudian survei lingkungan belajar ini kita menjadi tahu karakter input dan proses pembelajaran yang ada di lingkungan peserta didik. Kemudian jenis AKM numerasi ini mengukur kaitannya dengan nasional, kemudian kelas dan seterusnya. Kemudian untuk khusus asesmen kompetensi minimum yang paling penting adalah ini, literasi membaca, kemampuan memahami menggunakan kaitannya dengan kebahasaan ini penting. Kemudian numerasi, kemampuan menggunakan konsep prosedur matematika. Nah, ini perlu dilatih karena memang tidak semua mapel ada sebelumnya. Nah, kemudian harapannya ini dalam bahasa Inggris, kemudian sudah saya artikan ini, ya. Jadi ada 17 sustainable yang harus dicapai, ya, tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi harapannya dengan AKM itu tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi kelaparan, semua sehat, semua sejahtera, semua mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi tidak kekurangan, harapannya seperti itu. Sampai kepada kemitraan untuk tujuan berkelanjutan ini juga dibahas. Nah, ini kaitannya dengan dasar-dasar pelaksanaan AKM dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurangnya mohon maaf. Nanti apabila ada yang perlu ditanyakan bisa dipersilakan. Terima kasih.